Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang direktori yang ada pada Laravel. Jadi ketika rekan-rekan semua sudah menginstal tentunya kita akan melihat banyak folder dan file seperti yang kita lihat pada text editor VS Code ini Oke. Nah, kebetulan untuk nama foldernya saya namain Laravel Jadi ini nama folder ini bisa rekan-rekan semua custom sesuai dengan project yang sedang dikerjakan. Nah, yang pertama ini ada folder yang namanya app App di sini app. Jadi seluruh direktori yang ada di dalam app ini itu program yang kita buat yang akan kita buat itu seluruhnya ada di app terutama untuk controller dan model Nah, jadi kita akan sering berinteraksi dengan folder app ini di mana untuk letak controller itu ada pada direktori http kita buka, klik. Nah, dan di sini ada controller Seperti yang sebelumnya pernah saya bahas bahwa framework Laravel ini pada umumnya memiliki struktur MVC yaitu model, view, dan controller. Nah, di folder app kemudian http dan controller ini dimana controller yang akan kita buat untuk program yang kita bangun itu seluruhnya ada di folder controller ini Nah, kemudian mungkin sambil jalan ke depannya nanti kita akan coba bahas selain folder controller ini ada middleware Middleware ini tentunya untuk autentikasi seluruh file untuk autentikasi program yang akan kita buat. Oke. Nah, selanjutnya setelah di controller nah kemudian ada model Jadi app model. Nah, di sini model di sini file model yang akan kita buat untuk program sistem atau aplikasi yang akan kita bangun Jadi nanti kita akan simpan secara otomatis tersimpannya lewat folder model ini Seluruh model akan disimpan di folder model. Nah, nanti ketika kita membuat menggunakan artisan itu membuat model menggunakan konsol atau artisan itu akan otomatis tersimpan di folder model ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah folder app atau app itu ada folder bootstrap kan. Jadi folder bootstrap ini folder yang untuk menyimpan cache seluruh program atau seluruh file di Laravel Jadi dari dokumentasinya bahwa folder bootstrap ini menyimpan seluruh cache termasuk view controller, konfigurasi dan seterusnya Jadi lebih optimal tersimpan di cache Jadi untuk waktu aksesnya atau reloadingnya itu lebih cepat. Nah, kita saat membangun program di Laravel untuk folder bootstrap ini kita tidak usah pikirkan artinya folder bootstrap ini akan digunakan oleh sistem Laravel. Jadi kita akan sering interaksi dengan folder app ini Oke, kemudian ada folder config. Nah, config di sini adalah untuk menyimpan seluruh konfigurasi program yang akan kita buat Jadi seluruhnya disimpan di sini. Oke, setelah itu ada folder database. Nah, rekan-rekan sekalian, folder database di sini disimpan untuk kita membuat tabel di DBMS Jadi dibuatnya menggunakan sintak-sintak PHP nanti yang akan di-generate ke DBMS Nah, ini contohnya ada folder, ada 3 folder ada factory ada migration dan seeder Dimana untuk migration di sini itu untuk membuat tabel ke DBMS tapi di sintak PHP Nah, ini mungkin yang sebelumnya belajar native PHP ini akan berbeda sekali ketika kita sudah masuk ke Laravel atau ke framework Nggak usah dipikirkan terlalu jauh untuk saat ini
Jadi nanti ada satu sesi khusus untuk membahas controller dan model ya rekan-rekan sekalian. Termasuk nanti untuk database migration dan seeder. Ya, kalau seeder ini untuk memasukkan data atau untuk menginsert data atau mengenerate data ke dalam tabel-tabel ya. Oke, setelah folder database kemudian ada folder public. Nah, rekan-rekan sekalian, folder public ini adalah folder jadi folder public ini adalah folder utama yang akan menampilkan atau yang akan menyajikan seluruh tampilan ya yang akan dilihat oleh user. Oke. Jadi bisa kita bilang ini folder utama ya, folder root ya, yang akan ditampilkan di browser pertama kali gitu. Oke. Nah, ini folder public ya. Kemudian ada folder resource. Resource di sini akan menyimpan seluruh file untuk user interface ya. Jadi untuk tampilan yang akan dilihat oleh user ya. Di sini ada folder CSS, ada folder JS, ada folder lang ya. Lang di sini artinya language ya. Jadi untuk multi bahasa gitu. Kalau misalkan aplikasi kita bisa bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa lainnya, yaitu dikonfigurasinya, file bahasanya disimpan di sini. Ini juga nanti kedepannya akan kita bahas di sesi khusus. Ya. Nah, kemudian ada view, rekan-rekan sekalian. Nah, view di sini adalah folder yang digunakan untuk menyimpan seluruh tampilan ya atau HTML-nya lah. Ya, kalau kita native, nah HTML, JavaScript dan seterusnya. Jadi folder view. Ya. Nanti kita akan bahas kemudian ya, lebih detail. Oke, setelah resource ada routes ya. Routes di sini folder yang menyimpan pintu gerbang ya. Secara sederhananya pintu gerbang kita untuk mengakses seluruh resource di program Laravel yang kita buat gitu ya. Nah, itu ini default ya. Kalau ketika di dalam folder routes itu ada 4 file. Yang pertama API ya, channels, console, dan web. Nah, file web ini yang akan kita gunakan untuk membuat link ya, link di dalam program Laravel ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian belajar native PHP itu langsung menuju ke folder ya atau langsung menuju ke nama file saat membuka programnya itu. Nah, kalau di FV atau framework Laravel ini adalah yang diaksesnya itu via routes ya, web di sini ya. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas menggunakan routes ya atau membuat routes baru. Oke, nah kemudian storage tentunya sesuai namanya di sini untuk menyimpan log. Oke, nah kemudian selanjutnya folder vendor ya. Nah, di dalam folder vendor ini menyimpan seluruh library ya yang digunakan ya, library pihak ketiga ya yang digunakan di dalam program yang kita buat menggunakan Laravel gitu ya. Nah, ini seluruhnya terpakai ya rekan-rekan library ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saat pertama kali kita Composer install itu kan mendownload seluruh library ya. Nah, itu kan disimpannya di folder vendor ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada file.env ya. Nah, .env ini yang sebelumnya pernah kita bahas juga untuk generate app key gitu ya. Nah, jadi seluruh konfigurasi aplikasi yang akan kita buat itu disimpannya di sini, rekan-rekan sekalian. Termasuk koneksi ke database gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan email untuk kirim verifikasi misalkan, ya, itu disimpannya konfigurasinya di dalam file env ini juga. Oke. Nah, kemudian ada folder file artisan ya. Nah, di sini file inputan untuk menjalankan PHP artisan ya, termasuk yang sering kita gunakan PHP artisan serve ya. Inputannya dari file ini rekan-rekan. Oke, nah
Kemudian kita buka salah satu file composer juga ya, composer.json. Ini file konfigurasi yang cukup penting juga gitu ya. Saat kita menggunakan composer di dalam command line gitu ya, di dalam CMD itu kan panggil composer ya, composer install. Nah, di sini adalah definisi library yang digunakan rekan-rekan gitu ya. Nah, termasuk di sini nih require ketika kita menginstal atau membangun program dengan Laravel gitu ya, kita membutuhkan library apa nih? Nah, didefinisikannya di sini rekan-rekan ya. Oke, jadi ini yang dibutuhkan itu PHP minimal 7.3 atau lebih besar gitu ya. Kemudian Laravel Course ya, ada Gazelle HTTP ya. Nah, ini dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mau butuh library lain gitu ya untuk membangun program menggunakan Laravel ini, ya kita tinggal definisikan di bagian file ini kan. Oke. Itu saja mungkin pengenalan struktur folder yang ada di Laravel dan sedikit penjelasan tentang file-file yang ada di Laravel gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan untuk sharing session kali ini, ya silahkan rekan-rekan bisa kirimkan komentarnya ya, atau bisa kunjungi di kampus Klik. Oke, sekian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.